sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kita berjumpa lagi di program Go Healthy bersama saya Coki Sitohang. Pemirsa, Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, simak perbincangan kami kali ini supaya Anda bisa mendapatkan solusi cara tepat hidup sehat. Sudah bergabung dengan kami di studio ini orang yang familiar dengan studio dari tahun 1970. Ini ibu kami, Ibu Ati Cancer, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih udah kasih waktu buat kami di program ini. Sama-sama. Ibu Ati tadi nonton ya, ada liputannya mengenai fakta di dunia modern, kehidupannya manusia. Seperti itulah Bu kurang lebih. Apa pendapat Ibu? Ya, aku setuju banget. Memang seperti itulah. Kita ini selalu lalai untuk menjaga kesehatan kita. Itu saya akui sendiri. Itu terpikir untuk mulai menjaga itu ketika udah mulai masuk umur 40, 50 mulai, oh ya aku harus ini itu. Dulu nggak pernah terpikir. Nggak kepikiran soal ya, kesehatan. Artinya itu. Ya jalannya seperti biasa dari kecil. Ya. Ini yang kita kurang. Akhirnya kita memang kehilangan waktu untuk itu. Ya, kadang-kadang terlambat untuk menyadari itu kan. Jangan sampai kehilangan waktu-waktu yang penting dalam hidup, produktif, hanya mengejar tenar, popularitas, sukses, berhasil, kaya raya, tapi kesehatannya terbengkalai. Bu, boleh disapa dulu keluarga besar Ibu Ati, dimanapun Bu, dimanapun supaya mereka gembira nonton, silakan. Oke, assalamualaikum, dan sanak kasadonyo, di mana saja berada di Kota Padang, Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan di kampung-kampungnya juga. Kalau kebetulan lihat, ya salam dari jauh lah. Kita selalu bertemu di hati masing-masing. Semua ya. Bersama dengan para praktisi kesehatan. Tadi sudah sempat bocor suaranya. Anda tentu familiar dengan Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Suwarli. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik, salam sehat. Nah, itu. Ngomong-ngomong Ibu, sibuk apa sekarang? Kebetulan lagi ada persiapan juga untuk film berikutnya. Keberapa? Insya Allah. Film keberapa? Aduh, gak begitu banyak saya kalau film sih. Saya lebih berkiprah di teater dulu dan banyak sinetron mungkin ya. Iya, biarkan kami mengingatkan kembali Anda narasumber kami dengan latar belakangnya. Ini dia. Ati Cancer. Siapa yang tak kenal dengan wajah ini? Seorang artis senior yang memiliki pandangan teduh setiap kali berperan di layar lebar. Kini, Ati Cancer sudah berusia 75 tahun. Namun, ia masih kuat dalam beradu akting. Hanya saja, Ati mengaku kondisi tubuhnya memang sudah menurun. Hal ini ditandai dengan munculnya masalah hipertensi,
kolesterol, dan asam urat tinggi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, penglihatan mata kiri Ati sudah tampak buram karena katarak. Iya, di antara semua itu yang paling agak mengganggu itu sebetulnya kolesterol ya. Ya berat aja Pak, berat sini, ini berat. Ini. Jalan itu kan agak nggak nyaman gitu ya. Ati berharap di usianya yang sudah tak lagi muda ini, ia bisa hidup dengan nyaman. Apalagi masih banyak hal yang ingin Ati lakukan, terutama bersama orang-orang tercinta. Tentu dong saya pengen tahu dan itu sesuatu yang buat saya adalah pelajaran berharga. Tapi paling tidak itu pengetahuan, dan kalau kita pilih itu yang terbaik, kita makin tersadarkan bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Yang paling mengganggu ibu dalam aktivitas keseharian, masalah yang mana nih? Kolesterol atau tensi? Kebetulan masalah tulang kali ya. Masalah tulang. Oh justru masalah Punggung. Karena punggung ya? saya ini lumbar 45-nya itu pernah kecelakaan tahun 2010 motor. Itu sekarang ini posisinya ada melengkung seperti ini. Oh. Itu tahunnya setelah 3 tahun kecelakaan itu. Nah, kalau jaga tensi ibu, bagaimana supaya stabil? Ini tensi 2 tahun yang lalu aku langsung divonis harus minum obat tensi seumur hidup. Waduh, Nah, timbul pertanyaan, apa iya? Tak turun terus dong dok. Aku tanya sampai 3-4 dokter itu, baru aku ikutin. mikirnya begitu. Kalau minum obat tensinya semakin dong, turun. Iya dong. Aku tensi naik kan minum obat nih, turun. Lalu aku minum terus kalau turun terus. Nah ini pas nih. Kita main, benar atau salah? Rutin konsumsi obat tensi membuat tekanan darah semakin rendah. Jadi menurut ibu, ini pernyataan benar atau salah? Akhirnya salah ketika saya dapat pertama saya kira begitu. Oh. Itu saya bantah. Dok, semakin turun nanti saya malah jadi kolaps sekali. Tiap hari minum kan udah turun. Maksud Ibu Ati, awalnya Ibu berpikir pernyataan ini benar ya Bu ya, bahwa rutin konsumsi obat hipertensi itu akan membuat tekanan darah semakin rendah. Awalnya percaya ini logikanya benar. secara awam seperti itu. Oh, Jadi maksudnya benar. Awalnya ngerti awalnya gitu, ibu kan. menganggap benar, tapi sekarang jadi salah. Karena gitu. udah mengerti menjaga Setelah tahu. stabilitas, Iya. begitu ya. Langsung diluruskan kalau gitu. Oke, kalau gitu gini, Iya, benar. jawabannya sudah tepat. Karena sekarang jawabnya kan salah kan ya Bu ya. Memang salah pemirsa. Bahwa rutin konsumsi obat tensi membuat tekanan darah semakin rendah, tentu tidak. Ya. Jadi kalau kita misalkan rutin konsumsi obat tensi, terus kita periksa tensi kita, ternyata bagus nih tensinya normal. Ya karena dalam keadaan tubuh kita ini dipengaruhi oleh obat tensi tersebut. Kalau obat tensinya di stop, ya langsung melejit lagi naik ke atas. Jadi kalau kemudian kita minum obat tensi, kita tensi, wah udah bagus, berarti kita harus stop aja. Tidak demikian. Kita kemudian punya tensi yang baik tersebut karena pengaruh obatnya. Jadi bicara mengenai obat tensi ini memang harus diminum secara rutin. Rutin konsumsi obat tensi membuat tekanan darah semakin rendah adalah pernyataan yang salah. Bu Ati, udah pernah dengar belum dengar dengan kata komplikasi? Atau Ya kan paling nanti lari ke organ yang lain-lain kan efeknya. contohnya? Jantung, paru, Benar. itu tentu kekhawatiran kita karena hidup kita kan di situ sumbernya. Iya. Bagainya bisa gagal ginjal Bu, Nah itu, bisa serangan jantung, betul ya Mbak Stroke. Preti? iya. Dan juga bisa stroke. Itu. Termasuk. Apapun ceritanya, pemirsa di rumah, kita mulai dari pola hidup yang kita perbaiki. Pola hidupnya dibuat lebih sehat, sudah pasti. Tidurnya lebih baik, makannya juga dilihat, gitu lebih baik, gitu ya. Tambahannya adalah masukkan teknologi ke dalam kehidupan kita. Teknologi ini adalah teknologi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, Bu Ati. Ini adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Nanti juga ada satu lagi ekstensinya yang digunakan dalam rongga hidung. Ketika dia menyinari gitu ya 2 pembuluh darah besar ini, dia akan melewati lapisan-lapisan kulit. Dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai mencapai pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu bentuknya gitu di dalamnya ada lapisan yang paling dalam yang namanya endotel. Waktu ketemu yang namanya teknologi laser, endotel ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide atau NO. Nah, zat ini pemirsa, dia akan membuat gitu ya, pembuluh darah ini menjadi rileks, menjadi lebih besar sehingga gesekan jadi berkurang. Waktu gesekan berkurang, yang namanya tensi itu akan turun, terkendali dengan lebih baik. Kemudian, karena menjadi lebih besar, debit darah yang melewati pembuluh darah ini akan
jauh lebih banyak. Harus diingat, zat NO ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi efeknya ini akan dirasakan di seluruh pembuluh darah. Semua pembuluh darah akan membesar, debit darahnya akan jauh lebih baik, sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. NO ini juga yang akan menghambat sel-sel darah yang akan menggumpal, yang kita takutkan tadi, komplikasi salah satunya. Betul. Bisa Bu Ati lihat ya, di sini ada perbandingan antara aliran darah yang normal dengan aliran darah yang tidak normal. Nah, kalau darahnya kental, ini bentuknya seperti darah yang tidak normal, Bu. Dia menempel satu dengan yang lainnya, dan yang kita khawatirkan adalah dia membentuk gumpalan darah atau yang kita sebut dengan trombus. Penggunaan teknologi laser secara rutin akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus sehingga aliran darah dapat berjalan dengan baik. Aliran darah yang baik ini akan membantu mencegah terjadinya komplikasi. Sehingga ketika Bu Ati dan pemirsa di rumah gunakan secara rutin, dari sisi tekanan darah akan stabil, dari sisi komplikasi akan dapat dihindari. Bu Ati bilang ada masalah di pinggang ya, kemudian sakit gara-gara sebuah peristiwa terjatuh ya Bu saat itu ya, pernah ya? Motor. Jadi sekarang yang Ibu rasakan dalam postur Ibu? Nggak enak. Ini apa nih? Pinggang. Jadi ada yang namanya korset medis yang manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah stabilisasi tulang belakang, punggung, pinggang, dan panggul. Ini pegangan semua nih sebetulnya. Karena salah satu dia tidak stabil, biasanya tadi yang kiri nanti yang kanan kompensasi. Akhirnya dua-duanya bermasalah. Kemudian pencegahan terjadinya cedera. Ingat, yang namanya orang tua tidak boleh jatuh. Kenapa? Banyak sekali permasalahannya, dari mulai udah ada osteoporosis dan lain-lain. Jatuh pada anak muda saja sudah masalah, apalagi jatuh pada lansia. Kemudian yang ketiga adalah dukungan atau support pada area pinggang. Waktu area pinggangnya disupport dengan baik, dia akan jauh lebih seimbang. Dan yang terakhir, meningkatkan keseimbangan pasien yang stroke. Jadi penyintas stroke ini biasanya juga punya permasalahan keseimbangan. Ini adalah korset medis yang bisa dipilih untuk menjaga, terutama waktu belajar jalan. Penggunaan korset medis pun harus diperhatikan beberapa kriteria dari pemilihan korset medis tersebut. Yang pertama adalah pilihlah korset medis yang dapat memberikan perlindungan secara 360 derajat dengan satu tarikan agar mudah digunakan oleh para lansia dan juga penyintas stroke. Lalu yang kedua, pilihlah korset medis yang memang sudah dilengkapi dengan pengaturan tulang belakang yang dapat disesuaikan dengan lengkung tulang belakang kita agar bisa menopang tulang belakang kita secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah pilihlah korset medis yang memang sudah dibuat dengan material berpori. Karena itu kan akan dipakai seharian agar sirkulasi udaranya baik dan nyaman digunakan bersamaan dengan aktivitas. Yang terakhir adalah tentunya memiliki bantalan pada samping tubuh, sisi kanan dan sisi kiri agar rasanya seperti dipeluk dan topangannya dapat terasa dengan baik. Ingat ya, penggunaan teknologi laser dan korset medis merupakan satu kesatuan. Layaknya kita menanam sebuah tanaman, tanaman tersebut akan berdiri kokoh kalau dia punya aliran air yang baik dan akar yang kuat. Sama, lansia juga demikian. Bisa berdiri kokoh, bisa bergerak dengan baik, asal dia punya aliran darah yang lancar. Bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser dan memiliki akar yang kuat, yaitu pinggang, dengan menggunakan korset medis yang tepat. Ini adalah teknologi laser yang dari tadi diomongin oleh para praktisi kesehatan dan juga solusi untuk Ibu Ati dan pemirsa yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, supaya tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, diabetes, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Namanya adalah dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Kesehatan pinggang kita pemirsa harus dijaga, baik Anda yang sudah punya masalah pinggang ataupun yang belum punya masalah. Oleh sebab itu gunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya adalah memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan juga postur tulang belakang, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Hubungi nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Karena tim call center dari Gogomol sudah siap untuk membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkan kedua alat revolusioner ini. Pemirsa, ayo semangat, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Saat ini Bu Ati sudah kami pakaikan korset medis biar beliau makin nyaman wawancaranya dengan saya. Tapi kita masih mau ngobrol lagi tentang teknologi laser. Sekarang Bu Ati, masih ada nggak pertanyaan atau hal yang menggantung, penasaran tentang teknologi laser? Monggo, silakan. Aku mau tanya itu makanya harus sebelah kiri terus atau sebelah kanan bisa nggak? Pergelangan tangan kiri, ya. Ya, kalau di kanan bisa nggak dipakai juga? Oke. Dan itu Iya. berapa kali apa terusan dipakai gitu kalau? Nah, Oke, pertanyaan bagus. jadi perangkat laser yang digunakan oleh Bang Coki ini memiliki 2 target utama. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi. Di sini ada arteri radialis dan arteri ulnaris yang bisa Anda raba denyutannya. Lalu target kedua adalah titik-titik akupuntur. Wah. Jadi pada pergelangan tangan kiri kita ada titik akupuntur yang dapat menjaga kesehatan jantung dan juga paru-paru. Letaknya seperti demikian, ada HT4 sampai HT7. HT ini adalah singkatan dari kata heart yang artinya untuk menjaga kesehatan jantung agar pompa jantung Anda lebih teratur dan lebih efisien. Lalu ada PC6 dan PC7 itu adalah singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada LU7, 8 dan 9 yang merupakan singkatan dari kata lungs yang artinya paru-paru. Jadi penggunaan teknologi laser ini akan menggabungkan kedokteran barat dengan kedokteran timur. Dari sisi barat ya kita optimalkan darah dan pembuluh darah. Dari sisi timurnya kita aktifkan titik akupuntur untuk menjaga kesehatan organ vital Anda. Tadi kan Ibu tanya, makanya terus-terusan. Sebetulnya makanya cuma 2 kali sehari ya. Kenapa 2 kali sehari pemirsa di rumah? Ini berhubungan dengan yang namanya siklus kehidupan manusia yang disebut dengan nama siklus sirkadian atau irama sirkadian. Jadi kalau malam hari itu ada hormon yang memang mempengaruhi hidup kita. Jadi sebagai manusia itu kalau udah malam jam 9 sampai jam 11 ada hormon yang akan keluar namanya hormon melatonin. Dia bertanggung jawab untuk membuat tidur kita berkualitas. Jumlah jamnya juga baik. Nah biasanya dengan ceritanya umur yang tambah banyak, hormon ini biasanya akan berkurang. Sehingga tidur jadi susah nih biasanya Bu Ati. Nah di sini teknologi laser akan membantu untuk kemudian tubuh bisa mengeluarkan cukup melatonin sehingga tidur menjadi berkualitas, bangunnya dalam keadaan segar. Nah kemudian dipakai pagi hari. Kenapa di pagi hari? Nanti keluar lagi melatoninnya. Oh tidak demikian. Waktu pagi hari hormon yang bertanggung jawab adalah hormon serotonin. Hormon inilah yang kemudian bertanggung jawab membuat kita terjaga, siap untuk beraktivitas. Sehingga di pagi hari teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup serotonin sehingga siap untuk beraktivitas sampai ketemu lagi malam hari, siap untuk beristirahat yang berkualitas. Tahukah Anda, lansia wajib menjaga keseimbangan tubuh. Kenapa lansia wajib menjaga keseimbangan tubuh? Ingat ya, lansia ini rentan jatuh akibat gangguan keseimbangan. Bayangkan, secara data setiap tahunnya ada 30% lansia berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh. Ditambah lagi setengahnya mengalami jatuh berulang. Untuk para lansia yang mengalami jatuh dan cedera, gangguan pergerakan ini akan menimbulkan berbagai penyakit lainnya. Kalau berdiam saja di atas ranjang, aliran darah sudah pasti tidak lancar. Yang kedua adalah terjadi peningkatan berat badan. Yang ketiga, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol akan semakin tidak terkendali. Oleh sebab itu, kita harus jaga stabilitas. Stabilitas dari tekanan darah harus dijaga dengan baik. Stabilitas dari pergerakan kita optimalkan kembali dengan menggunakan korset medis yang bersifat sebagai body balancer. Jadi ingat ya pemirsa, teknologi laser dan korset medis ini merupakan satu kesatuan agar lansia dapat bergerak secara sehat. Bu, Ya, ini kan sudah dipakaikan. Banget. Ibu tuh seperti dipeluk. Ibu merasa nggak ada yang menopang pinggang kanan dan kiri? ya. Sekarang boleh nggak Ibu berdiri? Lalu, nah. Coba boleh Tunggu dulu. dibantu Tadi dulu. Ibu tuh berdiri awal nggak selincah itu ah. Iya, Ibu Kayak jadi lincah pelan-pelan. banget. Waduh. Waduh. Nah, ini sekarang saya kencengin ya, Bu Ya. Ati. Nah. Saya yakin Ibu merasa nyaman. Saya kencengin sedikit ya.
Tadi kan dikatakan, tadi memang Bang Coki bantu, tapi sebetulnya ibu bisa tarik sendiri. Ibu bisa ngurangin sendiri sebetulnya. Ingat ya pemirsa bahwa kemudian lansia itu banyak sekali ada permasalahan dengan keseimbangan. Tapi yang namanya tidak bergerak itu bukan pilihan. Karena semua manusia memang didesain untuk harus bergerak sampai umur berapapun. Waktu tidak bergerak, permasalahan ditambah banyak. Artinya gimana? Harus bergerak tapi harus aman. Amannya gimana tadi? Makanya keseimbangannya kita bantu dengan si korset medis ini. Apa yang ibu rasakan saat menggunakan korset medis ini? Yang jelas saat ini kan memang saya selalu merasa sakit di sini kan. Di belakangnya. Sebelum bagian. pakai ini merasa Ya, sakit? Kalau pun duduk, masih kalau diri, yang sakit pas kapan? sama aja sih. Jadi ketika pakai ini emang agak kurangan ya. Pakai ini saya nggak tahu kalau ini dibuka mungkin akan sakit lagi. Jadi kan perlu rutinitas juga kan. Betul. Ya, aku lebih mantep aja pakai ini. Lebih mantep ya? Kenyamanannya. Iya itu maksudnya. Oke, Bu boleh duduk sebentar? Saya pengen ibu punya pengalaman Oh, buka ini. membukanya sedikit, kemudian melonggarkan sesuai kenyamanan ibu saja. Aku tarik lagi. Iya betul. Ibu Tinggal ditempel. kurangin. Nah ini kalau mau dikencengin, ibu mau lebih ajak, mau lebih mantap, tinggal dikencengin ke kanan dan tuh. Pertama, ibu tadi merasa lebih nyaman meskipun karena ada nyeri bertahun-tahun pemirsa di punggungnya. Iya. Tapi dengan adanya korset medis ini dia merasa menjadi lebih nyaman. Paling nggak duduk berlama-lama dengan saya dia merasa nyaman. Ya kayak kita dijaga apa sih? Ya itu tadi kan. Nggak terlalu takut jatuh, nggak terlalu Tuh. ini. Betul, lebih pede, iya. lebih mantap. Betul. Karena ada yang megangin rasanya gitu kayak ya. Ini ada cerita dari salah satu tokoh juga dalam dunia hiburan Indonesia. Saya nggak tahu Ibu Ati kenal apa enggak sama Ibu Mutiara Sani. Kenal banget. Kenal banget. Kenal banget. Kami mau putarkan video beliau dan ceritanya setelah menggunakan teknologi laser. Saya orang yang sangat sulit tidur. Itu udah puluhan tahun saya rasakan. Pada satu titik, waktu COVID, tensinya sampai dalam 3 minggu berturut-turut. Pertama 240, kemudian 220, kemudian 180. Tidur saya mulai baik. Sampai hari ini tidur saya baik. 2 tahun saya tidur normal. Dan ini membangkitkan semangat hidup saya. Jauh lebih baik. Jaga itu kesehatan. Sebelum menjadi sakit. Jangan tunggu stroke dulu. Saya sangat berterima kasih adanya teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Bu, Ya. tapi Ibu merasa lewat obrolan kita hari ini, teknologi laser dan korset medis ini sudah seharusnya Ibu pakai nggak sih? Ya harusnya sih udah 2 tahun yang lalu. Kalau perlu lebih awal lagi dari itu kan. Saya berharap Masalah. Ibu lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan di usia 75. Amin. Panjang umur ya, Bu ya? Insya Allah. Amin. Pemirsa, banyak cerita-cerita keberhasilan di mana seseorang menjadi lebih sehat dengan bantuan teknologi laser. Tapi cerita tersebut tidak akan menyentuh Anda kalau Anda tidak akan take action. Ayo, pola hidup sehat harus dijalankan. Berapapun usia Anda. Dan tambahkan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Ingat, bukan saja yang sudah punya penyakit. Sebetulnya teknologi laser ini akan jauh lebih baik kalau Anda gunakan selagi Anda sehat. Menjadi pencegahan bagi keluarga Anda. Jadi take action sekarang juga. Alat kesehatan ini akan bantu tubuh untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya tentu kita ingin terbebas dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Itu satu hal tentang teknologi laser, dokter laser atau AccuLaser, itu nama populernya. Kemudian hari ini bukan kebetulan kita ngomongin tentang kesehatan pinggang. Ada Dr. Q Back Support Belt yang sudah mulai digunakan oleh Ibu Ati. Manfaat alat kesehatan yang satu ini adalah memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Dan juga pemirsa, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Siapa saja yang membutuhkan Dr. Q Back Support Belt? Anda yang punya masalah postur pada tulang belakang, Anda yang punya masalah pengeroposan atau pengapuran tulang belakang, atau lazim disebut osteoporosis,
Anda yang baru saja melakukan operasi tulang belakang. Kalau Anda adalah pasien stroke yang sedang latihan belajar berjalan, Anda juga boleh menggunakan alat kesehatan ini. Korset medis ini. Dan para lansia wajib menggunakannya, termasuk kita yang masih sehat. Pemirsa, segera gunakan Dr. Laser atau Aculaser dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca supaya Anda bisa segera mendapatkan alatnya dan menerima informasi yang detail dari tim call center Gogomol. Semangat pemirsa untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.